إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Seperti biasanya, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itulah kebiasaan dan sikap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka terbiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya dari semua hari atau pemimpin dari hari-hari yang ada. Di hari ini banyak peristiwa-peristiwa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat ini merupakan hari yang dipilih oleh Allah untuk kita semua sebagai Id, sebagai hari raya mingguan. Begitu istimewanya hari Jumat ini, ma'asyiral muslimin, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang terkait dengan hari ini. Bahkan surat ini dinamakan dengan nama hari ini, yaitu surat Al-Jumu'ah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah. Yang ini juga terkait dengan kemuliaan hari ini, terkait dengan etika adab di hari Jumat. Ayat-ayat yang akan khatib bacakan terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah, dimulai dari ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tuan dan panggilan dari Allah kepada kita yang telah mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk kita semua, ma'asyiral muslimin. Ketika Allah memanggil, maka ada perintah yang perlu kita dengar dan kita amalkan. Atau ada larangan yang perlu kita tinggalkan. Allah memanggil kita semua yang telah mengaku sebagai hamba-hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman, jikalau ada panggilan untuk
melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ila dzikrillah, untuk mendatangi tempat di mana kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu perbuatan tersebut, bersegera menuju panggilan Allah, bersegera merespon panggilan Allah, merupakan hal yang terbaik bagi kalian, lebih baik bagi kalian jikalau kalian mau berfikir, jikalau kalian mengetahui. Ayat ini ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, memerintahkan kita untuk bersegera memenuhi panggilan Allah. Kata-kata as-sa'yu di dalam ayat ini yang sering diterjemahkan dengan bersegera, ini tidak terbatas pada menyegerakan langkah-langkah kita menuju masjid. Akan tetapi sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, wallahi ma huwa bis-sa'yi 'alal aqdam. Yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah bersegera dalam artian cepat-cepat mendatangi masjid, cepat-cepat berjalan dengan kaki mendatangi masjid. Karena yang diperintahkan oleh Allah agar kita mendatangi rumah-rumah Allah bis-sakinah wal waqar, dengan ketenangan dan dengan kewibawaan. Walakinnahu sa'yun bil qulub wan niyah wal khusyu'. Akan tetapi ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera menghimpun hati kita, meluruskan niat kita, dan menghadirkan kekhusyuan kita ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dari ayat Allah. Maka ketika kita mendatangi seruan Allah, lepaskan seluruh kepentingan, kegelisahan duniawi kita. Maka Allah menyatakan wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Perintah untuk meninggalkan jual beli tidak hanya secara fisik ma'asyiral muslimin, tapi juga fikiran kita. Hati kita, tinggalkan seluruh urusan yang terkait dengan bisnis kita. Himpun ketenangan, kekhusyuan, kesadaran bahwa kita akan menghadap Allah. Kita sedang mempersembahkan diri, bermunajah, berinteraksi dengan Allah. Ini makna dari ayat ini ma'asyiral muslimin. Maka datangilah rumah-rumah Allah dengan hati yang terpaut dengan Allah, dengan fikiran yang terpaut dengan Allah. Jangan mendatangi rumah-rumah Allah dengan berat hati atau karena ada kepentingan-kepentingan yang lain selain kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merespon panggilan Allah dengan cepat, dengan fisik kita, dengan hati kita, dengan kekhusyuan kita, Allah menjamin apa yang kita lakukan itu lebih baik bagi kita daripada kita menyibukkan diri dengan dunia kita tatkala ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan rugi mereka-mereka yang meninggalkan urusan bisnisnya, urusan dagangnya dalam rangka menyambut seruan Allah. Tidak akan rugi pekerjaannya, tugasnya atau apapun, selama dia bisa meninggalkan itu, dia menyambut seruan Allah. Allah menjamin menyambut seruan Allah itu lebih baik bagi dia. Apa makna dari lebih baik ma'asyiral muslimin? Tidak hanya pahala di akhirat, Allah akan ganti waktu kita untuk kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin waktu yang kita persembahkan untuk Allah, kemudian waktu tersebut tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Manusia saja tidak akan memperlakukan hal seperti itu. Ketika ada orang, antum, saya, menyediakan waktu untuk orang lain, untuk seseorang, saya persembahkan waktu untuk seseorang, orang tersebut pasti akan membalas jasa kita. Itu manusia, apalagi Tuhan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita terhalangi mata batin kita, kecerdasan kita terhalangi dengan hawa nafsu dan syahwat yang seolah-olah kalau kita
beribadah kepada Allah, fokus kepada Allah, kita akan mengalami kerugian material. Kita akan mengalami kerugian ini dan itu. Itu adalah pemikiran yang muncul dari orang-orang yang telah tertutup kecerdasan emosinya, kecerdasan agamanya. Bahkan tertutup mata batinnya sehingga dia melihat meninggalkan Allah itu lebih baik baginya. Adapun orang-orang beriman, dia yakin bahwa merespon panggilan Allah, bersegera memenuhi panggilan Allah, itulah yang terbaik, itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika ada perintah untuk ibadah di hari Jumat, mungkin ada kesan di dalam diri sebagian orang bahwa hari Jumat itu adalah hari yang dikhususkan hanya untuk ibadah saja, ibadah dalam pengertian khusus, ibadah salat ngaji saja. Sebagaimana Allah perintahkan Bani Israel di hari Sabtu untuk tidak mengail, fokus untuk beribadah. Tidak demikian ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua ketika kita selesai menuntaskan ibadah kepada Allah, fantashiru fil ard, bersebarlah kalian di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Silakan setelah melaksanakan ibadah Jumat kita berpencar di atas muka bumi Allah, tapi ingat, jangan berpencar, jangan berjalan untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi di hari Jumat. Silakan yang ingin mencari nafkah, yang melanjutkan tugasnya, kewajibannya, silahkan. Dan ingat, kata Allah, ketika kita bekerja, ketika kita berada di kantor kita, di tempat bisnis kita, di pasar kita, di luar masjid, kata Allah, jangan lupa memperbanyak zikir. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir, kata Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, menang, bahagia di dunia dan di akhirat. Tempat zikir bukan hanya masjid, ma'asyiral muslimin. Di luar pun hendaknya kita senantiasa mengingat Allah. Kata para ulama, semua orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hanya mengingat Allah, kita hanya mengingat aturan Allah hanya di masjid. Keluar dari masjid kita menanggalkan aturan Allah. Kita tidak peduli dengan syariat Allah, kita tidak peduli dengan halal dan haram. Maka jangan berharap al-falah, jangan berharap kemenangan, kebahagiaan, ketenangan hidup pun tidak akan didapatkan sekalipun dia berkelimang harta. Demi Allah, inilah yang kita saksikan di dalam kehidupan ini. Siapa yang meninggalkan zikrullah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memperoleh ketenangan. Yang ada adalah kegelisahan, kesumpekan, ketakutan, kecemasan, yang itu justru merusak kebahagiaan hidupnya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita mengingat Allah, bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, berada di toko kita, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menegur, mengingatkan sebagian orang yang ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Sebagian orang, sebagian sahabat
yang mana pada saat itu di Madinah sedang krisis bahan pangan. Harga-harga meninggi. Susah mendapatkan bahan kebutuhan pokok ma'asyiral muslimin. Kemudian datanglah rombongan kafilah yang membawa barang dagangan dari Syam. Ketika sebagian orang yang ada di masjid mendengar hal itu, mereka pun segera keluar dari masjid karena mereka takut kehabisan, khawatir kehabisan bahan pangan yang datang dari Syam. Mereka menganggap hal itu diperbolehkan pada saat itu. Mereka menganggap bahwa hal itu mungkin diperbolehkan karena kondisi kita adalah kondisi yang sempit pada saat itu. Tapi ternyata Allah melarang. Ketika Anda berada, ketika ada panggilan Allah, ketika datang waktu untuk beribadah kepada Allah, termasuk untuk sholat Jumat, maka tinggalkan semua kesibukan kita selain duduk mendengarkan khutbah, duduk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada kita semua ma'asyiral muslimin, katakanlah kepada mereka apa yang ada di sisi Allah, pahala yang ada di sisi Allah, balasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perbuatan yang sia-sia dan perdagangan. Wallahu khairar razikin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rizki kita ada di tangan Allah. Ketenangan hidup kita ada di tangan Allah. Semua kebutuhan kita, hidup kita ada di tangan Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Ikutilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan kita. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat tadi hendaknya kita jadikan pola hidup dalam keseharian kita. Pola hidup yakni sesuatu yang terus kita jaga dan kita ulang-ulang. Apa itu yang pertama? Bersegera ketika ada panggilan dari Allah. Fas'au ila dzikrillah. Dan ingat, bersegera di sini kumpulkan niat kita, pemikiran kita, kekhusyuan kita, respon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika kita bekerja, beraktivitas, jangan juga melupakan perintah-perintah Allah, jangan lupa untuk mengingat Allah. Cobalah kita hidup di dalam naungan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di bawah naungan zikir. Cobalah seminggu ma'asyiral muslimin, kita akan merasakan kehidupan yang berbeda. Wallahi kita akan merasakan kehidupan yang berbeda. Cobalah ya akhi, Jumat depan yang telat, yang datang setelah khatib dari di atas mimbar, cobalah datang lebih awal. Niatkan karena Allah. Kemudian cobalah untuk sholat berjamaah. Seminggu saja Anda akan merasakan perbedaan hidup. Jangan sampai kita ma'asyiral muslimin ditarik-tarik oleh kepentingan syaitan. Syaitan tidak menginginkan kita bahagia. Caranya syaitan kita tidak bahagia, dijauhkan kita dari Allah. Ditutup telinga kita ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan pekan depan, Jumat depan, siapapun khatibnya, sebelum khatibnya di atas mimbar masjid ini sudah penuh. Masya Allah, saya kira jika warga Surabaya punya respon cepat dengan panggilan Allah, ketundukan kepada Allah, perlahan Allah akan mengangkat segala kesulitan kita ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita ingin kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ketertiban, tapi kita sendiri satu perintah saja terkadang kita abaikan, bahkan kita bermalas-malasan, padahal semua aturan, semua kehidupan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الاسقام. اللهم يا رب الناس يا مذهب البأس يا شافي
اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة